Kira-kira Kanya berada di mana nih di antara ini? Apakah paling atas kah? Go! Kanya Prasetyo adalah Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Bersama saya Demas Agil di segmen Ngepodcast, Ngepoin Motorsport Podcast. Masih di sirkuit Eduton Arena BC City. Hari ini kita akan ngepoin pembalap wanita. Pembalap wanita yang lagi naik daun banget karena tahun 2023 ini lagi menang terus, lagi juara satu terus. Mulai dari Autocana, Slalom, Speed Off-Road, Sprint Rally juga. Dan mari kita sambut kedatangan dari Kanya Prasetyo. Halo Kanya, apa kabar? Baik-baik. Gimana? Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih udah ngundang aku loh Kak Demas. Oh iya, pasti ya dong. Kan Kanya pembalap wanita yang lagi naik daun Masa sekarang. sih? Gimana? Kita tuh di sini suka ngepoin pembalap, tapi tentang yang motorsport ya. Kita tenang aja, kita nggak ngepoin yang lain-lain ya. Oke, makasih loh Mas. Oh iya. Nah, awal mulanya sekarang ini, Kanya umur berapa Sekarang tahun ini 24. Wow. Tahun ini 24. Sekarang masih 23 ya berarti ya. Iya, 23. Sekarang masih 23. Iya. Awal bisa ke balap gimana ceritanya Kanya? Awalnya itu aku nanya balik deh Kak Demas. Kak Demas waktu sama navigatornya Kanadia itu tahun berapa? 2014. Oke. 2014. Itu berarti aku 2014, masih 14. Iya. Itu masih SMP. Awalnya sebelum aku nonton Kak Demas itu sama Kanadia ini, awalnya aku nggak suka, tapi karena lagi bosen aja di rumah, terus papa mama lagi pada nonton balapan kan, papa lagi balapan kalau nggak salah, papa lagi balapan, terus aku diajak udah nyos sini aja gitu, terus akhirnya aku nonton lah, nggak lama, aku lihat Kak Demas dan Kanadia Giaskari ini kayak kok ada pembalap cewek, emang bisa gitu kan, aku kira tuh pembalap itu tuh cuman cowok doang gitu. Ternyata pas jadi navigator kayak, maksudnya karena dia jadi navigator aku kayak, wah kok menarik gitu loh. Terus habis itu waktu kecil juga aku kan sempat ngikutin papa terus kan. Kalau nggak salah TK atau SD gitu, iya sering ngikutin papa. Kalau lagi speed off-road, terus habis itu ya udah maksudnya jangka waktunya lama kan, aku nggak nonton lagi sampai akhirnya ya udah ngeliat Kak Demas. Terus ada karena dia juga, jadi akhirnya aku kayak, Pak aku mau dong gitu. Itu awal mula nonton doang tuh. Baru terwujudnya itu tahun 2017, 16 apa kok nggak salah ya. 16 tuh masih jadi navigator sampai 2017. Akhirnya 2018 aku turun di speed off-road. 2018. Iya, 2018 speed off-road setahun. Kan dulu masih aktif ya speed off-road itu. Nah, terus sampai akhirnya 2019 muncullah tuh slalom, aku turun. Sampai sekarang. Terus apalagi ya? 2020 ada ajakan kayak kayaknya mau nggak turun touring gitu kan. Akhirnya ya udah aku baru turun touring itu tahun 2021. 2022 kalau nggak salah rally apa ya? Aku ikut rally Medan. Kamu sempat ikut rally setelah aku naik Subaru iya, itu naik kan? Subaru iya. Itu 2000 tahun kemarin ya? Kayak tahun lalu deh. Iya, tahun lalu. Oh iya, tahun lalu 2023 aku ikut rally panjang. 2022. Sekarang 2000 berapa? 23. Oh, 22 maksudnya. 2022 aku turun rally panjang. Terus sekarang
lagi nggak turun rally dulu, paling ikut sprint aja gitu. Oke. Sama slalom. Sama slalom. Kalau ada speed off-road, sama speed off-road. Banyak ya? Oh, banyak ya? Banyak ya? Bahkan gue juga baru tahu kalau dia tuh salah satu yang trigger pengen balapnya gara-gara nonton aku waktu itu. Iya. Gue juga baru tahu loh itu. Baru tahu Kak? Baru tahu? Oh, baru tahu. Iya, gara-gara itu. Jadi yang pas aku sama Nadia di Iya, sini kan? iya. Di BSD sini. Paramount. Itu gara-gara itu awal mulanya. Yang aku naik UTV itu. Iya. Oh. Terus sampai akhirnya kan aku nonton KD Mas terus kan. Maksudnya pas lagi aktif-aktifnya speed off-road kan itu kayak 7 seri kali ya. Itu Iya, aku ikut betul. terus sampai Banjarmasin aku sampai ikut terus. Oh iya kamu nonton waktu itu. Nonton terus kan sempet. Yang final Banjarmasin. Iya, aku nonton. Awalnya navigator. Iya, navigator 2016 sama 2017. Navigator terus sampai akhirnya nyetir dan sampai sekarang bisa bertahan berapa tahun tuh? Sekitar 5 tahunan udah. Iya, 5 tahun. Nyetir 5 tahunan. Apa yang buat Kanya kayak yakin, oh gue pengen balap deh gitu? Lebih ke nekunin gitu ya. Soal aku pengen tahu sih, kan setiap cabang itu maksudnya setiap motorsport itu kan beda-beda ya. Dari slalom, yang pertama dari speed off-road, abis itu slalom, abis slalom touring, terus dari touring ke rally panjang itu kan beda-beda ya. Maksudnya ilmunya beda-beda. Nah, aku pengen tahu tuh semua ilmunya gitu. Oke. Jadi speed off-road ternyata beda ya sama slalom. Slalom tuh jatuhnya kayak harus ngelawan diri sendiri gitu. Terus habis itu touring juga ngelawan diri sendiri, tapi masih bisa benerin di setiap di setiap tikungannya gitu. Kan itu soalnya ada beberapa lap kan. Iya. Kalau di rally panjang ya ada navigator, jadi ada yang nenangin. Sama sih rally panjang sama speed off-road ini ada navigatornya, jadi bisa nenangin aku gitu. Oke. Kalau misalkan salah nyetirnya atau apa, masih ada yang bisa ngomong komunikasi lah di dalam mobil gitu. Jadi tiap ini punya triknya masing-masing Iya, ya. iya. Apa yang paling Kanya suka? Kalau misalkan kayak slalom kan dia satu kali tembak oke gitu. Iya. Kalau touring bisa oke, kalau salah awal masih bisa nanti lagi nih, kejar lagi. Kalau apa yang paling Kanya suka? Nah, banyak banget sih Kak Demas yang nanya, Kanya paling suka yang mana? Kalau aku bilang, aku suka semuanya. Emang semuanya itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Ya, tapi aku enjoy aja gitu. Jadi aku dibilang suka yang mana, suka semuanya Kak Demas. Suruh pilih salah satu, misalkan di satu hari yang sama, besok nih ada semua event yang Kanya bisa ikutin, tapi bentrok semua. Suruh pilih salah satu apa? Dari hati aku ya, slalom sih. Karena slalom menurut aku paling susah. Paling susah? Paling susah. Paling susah. Jadi kadang karena harus perfect. Kalau orang bilang, slalom mah gitu doang. Enggak. Enggak ya? Itu susah banget. Itu susah banget. Kita juga punya fun fact di sini bahwa coba kuenya disiapin. Bahwa Kanya baru lulus kuliah. Nggak ada yang bohong, nggak ada kue. Enggak. Dia panik mukanya. Gimana rasanya bisa sambil balap selama berapa tahun ini, terus sambil kuliah juga? Itu aku ada perjuangannya juga ya di dalam kuliah itu. Jadi aku sempat ambil cuti setahun karena kan aku punya kontrak ya. Dulu punya kontrak sama tim, sama mantan tim. Sampai akhirnya aku ngobrol juga, ngobrol sama orang tua aku, ini gimana, harus aku mendingan keluar atau aku masih harus aku lanjutin lagi gitu. Kata orang tua aku ya, kalau misalkan ada kesempatan Mbak, ambil aja. Jadi ya aku udah menyimpulkan bahwa aku harus ngambil cuti 1 tahun. Nah setelah dari situ ya udah selesai cutinya, jadi aku harus melanjutin lagi sampai akhirnya lulus. Dan perjuangan yang kelulusan ini tuh bulan Mei lebih tepatnya, itu deg-degan banget loh Kak Demas. Bayangin aja, Jumat aku baru dapet tanggalan sidang, hari Sabtunya balapan. Itu tuh mentalnya kan beda ya. Mental dari sidang ini tuh sampai ke bawah loh Kak Demas.
ke balapan. Walaupun orang tuh gampang ya ngomongnya kayak, kan kalau sidang udah selesai, udah ditutup tutup buku aja dong gitu kan. Kalau misalkan yang balapan ini kan udah pikirinnya yang balapan aja. Kan setiap orang beda-beda ya Kak Demas. Kalau aku harus penyesuaian. Aku tuh tipikalnya yang penyesuaian tempat, suasana, terus habis itu mentalnya juga pasti beda kan. Nah, mental aku yang sidang ini tuh kebawa sampai balapan. Jadi hit pertama itu tuh aku kenakun, aku kayak wah ini aku kenapa ya, aku langsung mikir sama diri aku sendiri, langsung introspeksi diri, langsung kayak oh ya udah pelan-pelan ngobrol sama tim aku gitu-gitu kan. Terus ditenangin juga sama tim aku sampai akhirnya nemu pas di hit 2 sampai final. Alhamdulillah lancar ya, lancar jaya gitu. Juara? 1. Kenapa 1 ya, malu-malu ya? Soalnya masih ada beberapa seri jadi nggak boleh senang. Oh, oke. Apa masih ada kalau perjuangan lagi. kata Kobe Bryant belum selesai gitu ya? Belum selesai. Iya. Masih ada berapa seri lagi? 4? 4 seri lagi untuk mendapatkan gelar juara nasional wanita yang pertama ya? Iya. Ya mudah-mudahan Kanya lancar. Amin. Dan bisa terus juara terus. Amin. Nah, dengan Kanya udah balap lumayan lama. Cabang balapannya juga banyak, macam-macam. Mobilnya juga udah banyak yang Kanya udah coba. Mobil favoritnya yang mana? Kenapa? Mobil favoritnya yang mana? Mobil favoritnya Polaris aku. Karena dia yang pertama kali terjun, aku pertama kali terjun di dunia balap tuh ya Polaris, UTV, Can-Am aku. Iya, sorry, UTV apa Can-Am? Can-Am, emang beda ya Can-Am sama UTV? Can-Am yang terakhir yang kamu pakai. Oh iya, pokoknya aku Can-Am. Yang UTV yang awal-awal tuh yang sama Kanya, sama Nadia berdua. Iya, Polaris Can-Am. Yang Can-Am ya? Itu paling suka? Paling suka, dan banyak ceritanya. Contohnya, ceritanya apa? Kamu kebalik pakai yang UTV. Aku cerita dulu kali ya. Pas terjadinya balap, kebalik lagi gitu. Aku ceritain ya. Jadi awal mulanya itu ya kita lagi race, terus tiba-tiba naik tanggul lah. Kan aku di kiri ya. Aku di kiri, naik tanggul lah driver aku. Kebalik mobilnya, balik lagi mobilnya, masih bisa jalan. Jalan lagi. Waktu itu belum ada regulasi pakai Hans kalau nggak salah ya. Jadi aku ya cedera leher lah ya, nggak parah sih, sedikit. Jadi ya diurut udah enakan lagi. Nah terus aku ya tahun 2018 itu seri terakhir, kalau seri finalnya ada di Banjarmasin. Itu aku udah nyetir tuh 2018. Tuh aku lagi mau memenangkan posisi, pokoknya terjadilah drama. Kan kalau Can-Am itu kan nggak ada wiper ya, Kak Demas. Aku minta copot, tapi ternyata belum dicopot dan nggak keburu lah intinya. Ini kacanya? Iya, kacanya. Ya udah, terus akhirnya itu habis hujan. Kan itu kan kayak pasirnya tuh pasir apa ya? Halus. Jadi halus lah, mobilnya juga nggak terlalu struggle, maksudnya nggak terlalu ribet gitu kan kalau maksudnya nyetir mobilnya. Nah setelah dari situ ada tikungan, aku emang lagi ngambil dalam, maksudnya di innya gitu, apexnya gitu, itu ternyata kayak banyak air, jadi kacanya ketutupan. Itu aku udah bentar lagi tuh udah mau ngambil posisi juara 1, kan seneng banget ya, itu kan ya gimana sih. Terus ternyata emang Allah belum merestui kalau aku juara 1, terus aku nggak bisa lihat. Terus aku udah bilang juga sama navigator aku kayak, Om pelan aja kali ya gitu, biar mobilnya tuh nggak kenapa-napa. Kata navigator, enggaknya, terus. Ya udah dong, aku nurut dong sama navigator aku. Nah, tapi ya aku sambil cari belokan juga. Nah, udah itunya tanah coklat. Terus habis itu juga treknya coklat, nyaru kan. Jadi bener-bener aku tuh nggak bisa lihat. Jadi ya udah aku naik tanggul, arm aku patah, udah. Akhirnya padahal tinggal satu tikungan lagi lurus, habis itu finish. Oh, itulah yang menyebabkan kamu sekarang kayak
oh belum selesai, serinya masih panjang karena belajar dari pengalaman yang ini nih, kayak udah tinggal dikit lagi udah juara 1. Iya. Ada kejadian kayak gitu. Iya, jadi nggak boleh nggak boleh ekspektasi tinggi dulu. Gitu. Sebelum lewatin RPD. Kalau tadi kita banyak bicara masalah balapan tanah. Kalau balapan aspalnya, Kanya ini pernah sampai India. Oh iya. Jadi Kanya tahun lalu kalau nggak salah ya. Iya. Tahun lalu sempat ikut balapan di India. Coba gimana ceritain? Makan apa di sana atau apa? Wah, gimana ya ceritanya, dari mana ya, bentar. Ya pokoknya kan ada apa pemilihan, maksudnya pemilihan 5 terbesar. Di 5 terbesar itu bisa terbang ke India kan. Ya udah, aku masuklah yang seleksi FIA kalau nggak salah ya. FIA Rally Star. Ya, FIA Rally Star gitu. Terus akhirnya aku masuklah ke 5 besar itu. Masuk 5 besar itu, ya udah, pokoknya singkat cerita aku udah di India nih. Di India udah mau race pertama. Nah, itu tuh ada pembagiannya kan, biasanya pembagiannya tuh kelas A, B, C, D, E sampai G. Itu banyak banget kan, Kak Demas. Nah, aku di bagian terakhir kalau nggak salah aku di E. Jadi ke grup kelima. Tuh nungguinnya lama banget, lama banget. Abis itu kan mobilnya rally cross ya. Pokoknya yang cuman 1 doang kan. Terus real wheel. Aku nggak pernah belajar mobil real wheel, jadi aku nggak ngerti gitu loh. Jadi aku cuman ya udahlah, main aman aja gitu. Pokoknya pas aku udah race itu, aku main aman, terus ternyata pas sudah dilihat waktunya, aku paling cepet. Oh ya? Iya. Kamu main aman aja, kamu paling cepet? Iya. Jadi aku cuman nggak mikir apa-apa sih. Aku cuman kayak, yaudah deh, gue yang penting nggak mau ngesot, nggak mau main bersih aja gitu. Ternyata aku yang paling cepet. Yang lainnya 50 sekian, ada 40-an. Nah, aku kayak 40 berapa ya? 48, ya pokoknya 48 lah, 47. Itu kan jadi attention semua orang kan. Terus habis itu stage kedua nih. Udah stage kedua kan udah mentalnya aku udah kena, jujur banget sih. Mental aku belum siap, tapi kayak udah kena banget. Jadi ya udah, aku buat nge-starter mobilnya si Rallycross ini, maksudnya buat masukin ke gigi 1, itu susah banget minta ampun. Tuh kayak 13 kali tuh mati. Karena udah grogi gitu. Udah grogi banget, udah deg-degan, wah tensinya udah tinggi banget kali ya. Jadi ya udah, aku nggak masuk ke stage 3. Yang masuk ke stage 3 tuh ada Farel namanya. Terus dari situ ya udah, buat makan di India ya makan mall ya, jadi aman. Aku nggak mau ya eksperimen, udah jijik banget. Jadi sebenarnya waktu stage 1 kamu paling kenceng? Paling kenceng. Stage 2 karena grogi. Terus karena aku tahu, terus kayak, kayaknya kamu bisa ya, padahal kan ya gimana ya, langsung tekanannya lebih gitu loh. Terus habis itu ya udah, ya masuk stage 1, masuk ke stage, maksudnya lulus dari stage 1 ke stage 2 aja itu udah alhamdulillah banget loh. Berapa peserta waktu itu di sana? Banyak, Kak Demas, sampai F tuh banyak banget sih. Pokoknya grup A itu ada 7 orang masing-masing. Berarti sekitar 7 sampai kali G, kalau nggak G, iya G. 7 kali 7, 50 orang lebih? Iya. Kamu ke 1? Iya, bisa. Luar biasa. Ya, aku nggak bilang aku ke 1 ya, tapi aku bilang paling cepat. Oh iya. Humble ya. Nggak bilang ke 1 tapi paling cepat. Iya, paling cepat. Iya. Nah, dengan segala macam yang udah Kanya raih sampai saat ini, udah sampai India, sudah paling cepat di India. Target yang ingin dan belum dicapai apa ke depannya? Kedepannya target aku mau sih setiap cabang tuh aku mau juara nasional. Oke. Ya siapa sih yang nggak mau, tapi ya maksudnya insya Allah aku bisa ya yang slalom ini buat mencapai target aku. Aku nggak mau ngomong aku bakalan juara 1, enggak, tapi aku mau mencapai target sesuai yang aku mau, udah gitu aja. Oke, jadi
pengen dari semua cabang yang Kanya ikutin, pengen juara nasional. Juara nasional tuh artinya juara satu musim berjalan, poin paling tinggi. Iya. Bukan juara seri ya. Iya. Juara nasional. Dan tapi baru mencapainya kan slalom dulu. Maksudnya yang lagi aku jalanin sekarang kan slalom dulu nih. Jadi aku mikir ya udah satu-satu dulu deh diberesin. oh, jadi kalau slalomnya sudah beres, kemungkinan nanti fokus Nggak, ke yang lain. Iya, bisa jadi. Oke. Tapi tetap ikut slalom bisa jadi. Ngerti nggak sih kayak maksudnya? Iya. Ya, cabang Karena lain tapi tetap ikut slalom. Aku juara nasional total 11, 3 cabang. Oh, iya. Drifting, touring, slalom. Nah, yang drifting sama slalom ini di tahun yang sama. Jadi bisa. Aku juga waktu tahun berapa ya? 2021 drifting. Slalom sama touring. Ini di tahun yang sama juga. Tahun yang sama. Itu apa ya? Manage waktunya agak susah sih. Capek banget. Aku sempet sakit drop banget sih. Harus setiap minggu tuh infus karena itu kan ngelatih, maksudnya tubuhnya kan harus banyak energi juga buat dikeluarin. Capek banget kan fokusnya sebenarnya. Mungkin kalau nyetirnya nggak terlalu capek. Enggak. Tapi lebih fokusnya yang bikin capek kalau di balapan. Mungkin makanya karena kenapa sih pembalap pada olahraganya rajin-rajin ya? Sementara kalau kita latihan dari pagi sampai sore sih main terus. Nggak ada capek ya. Tapi begitu pas balapan sehari aja, itu capeknya bisa sampai 3 hari. Iya. Karena terus keringetnya nggak bohong kan, Kak Demas. Itu kayak banjir banget gitu loh. Lebih capek latihan yang muter-muter terus 100 lap dibanding balapan satu seri. Iya. Tuh. Nah, Kanya kan udah berapa tahun nih? Sekitar 6 tahun nyetir. Sekarang umur tahun ini 24. Rencananya balap mau sampai kapan? Apakah nanti Kanya kayak, oh udah juara nasional di sini, juara nasional di sini, udah mau yang lain atau mau apa? Mau tiba-tiba jadi penyanyi atau apa? Mau sampai kapan? Sampai waktu yang menentukan. Aku nggak tahu. Soalnya aku nggak tahu ya. Maksudnya aku lebih kayak ya udah gue jalanin apa yang ada di depan mata gue gitu. Bukan aku nggak punya tujuan, nggak, tapi aku lagi ngejalanin apa yang ada di mata aku. Oke, jadi sampai ada misalkan ada tawaran apa buat, atau entah itu aku kerja apa gimana, ya kita nggak ada yang tahu kan, Kak Demas gitu aja sih. Oke, jadi selama masih ada tantangannya. Iya, masih ada tantangannya, aku balap terus. Iya. Nah, kalau tadi sudah balapnya masih mau sampai nanti. Terus pengennya balap apa sih kalau cita-cita nih, misalkan Kanya tuh pengennya ikut WRC atau ikut Dakar atau ikut touring car di mana gitu? Aku sebenarnya simpel aja sih, Kak Demas. Kalau yang pertanyaan itu di dalam hati aku cuman kayak pokoknya target aku ya aku pengen setiap cabang tuh juara nasional gitu. Cuman itu doang sih. Baru itu aja, belum ada yang gue pengen juara dunia ini nih gitu. Enggak. Belum. Karena kalau realistisnya sih, ya kalau realistisnya ya Kak Demas, itu ya susah banget lah gitu. Jangan terlalu berambisi ya, mungkin ini contohnya, yang jangan terlalu berambisi, pelan-pelan, tapi ntar mungkin mudah-mudahan bisa naik terus. Amin. Tuh. Nah, kalau pesan-pesan buat pemirsa yang nonton semua di rumah, kalau yang kepengen ikut balap, itu apa sih pesan-pesan dari seorang Kanya? Apa ya? Kalau punya hobi balapan, ya monggo. Kayak apa ya? Aku tuh nggak. Aku bingung kalau ditanya gitu ya. Karena realistis aku itu kayak kalau lu mau balapan biasanya harus ada duit gitu. Oke. Gitu loh. Ngerti nggak sih Kak Demo? Benar, nggak salah. Ya lebih ke situ sih. Kalau nggak ada duit bisa balap. Tapi mesti ada teman. Harus ada teman. Iya, jadi ya gitu. Makasih loh Kak Demo, makasih. Jadi kalau nggak ada duit nggak apa-apa. Ya, aku realistis. Yang penting punya teman yang bisa ngajakin balapan. Iya. Kalau udah balap, ya udah. Tetap di balapan yang disediakan secara legal gitu ya. Maksud aku. Tuh, jangan liar-liaran. Oh iya, kalau balapan ya jangan liar-liaran, maksudnya di jalan raya, ya tetap di tracknya aja gitu, sesuai
ya sesuai yang ada sirkuit, ya maksudnya sirkuit balapnya dan lain-lain. Mau latihan juga di sini bisa, Ya, di di Eduton, Eduton. mau latihan slalom, latihan drifting, Iya. bisa juga di sini. Bisa. Nah, kita tadi seperti biasa sudah melakukan keseruan yang memang rutin kita lakukan. Kita melakukan time attack di sirkuit CVT Indonesia Eduton Arena dengan mobil kebanggaan kita. Mobil yang spesial kita siapkan, yaitu Toyota Avanza. Dan Kanya tadi sudah mencatatkan waktu terbaiknya. Penasaran nggak Kanya? Penasaran, aku aja belum tahu tadi berapa. Emang sengaja nggak aku kasih tahu. Oh iya. Nah, kalau yang penasaran buat lihat berapa waktunya dan bagaimana tadi catatan waktu dan run terbaik dari Kanya, mari kita saksikan time attack Kanya Prasetyo. Ini langsung diedit. Langsung dong. Keren kan kita? Nikahan. Kayaknya kalau mau nikahan bisa di semi edit nih. Oh iya. Aku masih jauh kok umurnya. Masih jauh. Masih jauh. Oke, nah itu kelihatan muka seriusnya Kanya. Hehehe. Emang selalu begitu ya mukanya ya kalau Kayak ya begitulah. 3, 2, 1, go! apa ya manyun-manyun? Nggak tahu. Kenapa? Aku anak ekspresif ya kalau dalam mobil, apalagi kalau lagi latihan. Kalau salah tuh bisa aja aku tuh senyum, ketawa-ketawa, nggak jelas gitu. Kenapa kok manyun itu kayak Kayak kecewa kah atau enggak sih, tadi ada yang kayak tadi gue salah ya gitu. Biasalah kan kalau lagi latihan slalom kan pasti kalau ada salah kan langsung mikir kan, gue salah di mana ya gitu. Kayak kan langsung kayak tadi gue salah kayaknya gitu. Ya jadi aku kayak yaudah biarin aja deh gitu. Orang cuma ini doang biasa aja gitu. Oke, tapi tadi dari beberapa run, dari 3 run, Iya. ngerasa yang paling oke yang mana? Yang terakhir sih. Yang terakhir? Yang ketiga ya, run ketiga. Nah, ini waktu, ini ada leaderboardnya. Kita lihat di sini paling cepat sementara ini ada Om James Sanger, kedua Om Fitra Eri, Om Jimmy Lukita, Julian Johan, dan Raden Rauk. Baru ada 5. Kanya orang ke-6. Kira-kira Kanya berada di mana nih di antara ini? Apakah paling atas kah? Aku realistis saja ya. Oke. Paling aku di bawahnya Om Fitra Eri atau enggak Om Jimmy Lukita. Jadi di bawahnya sini atau di bawahnya sini? Iya. Berapa kira-kira waktunya? 36, tapi aku nggak tahu 36 berapa. Kalau di sini berarti Atau 369-an gitu. Atau enggak, aku 36 sih. Ya 369 atau enggak 37. 37. 37 berapa ya? 37 gede mungkin. 37 gede. Heeh. Sebenarnya aku sudah mencatat waktunya sini, sudah Oke. siap langsung ditempel. Kira-kira kalau nggak ada tempat sih, tempelnya di mana nih ya? Ya nggak apa-apa, nggak tahu bebas. Apa di sini jangan-jangan? Ya aku nggak Ya. banget sih. Jadi waktu dari Kanya Prasetyo adalah 37.770. Berarti ada di Atas. sebelah sini. Inilah sekarang ada 6 orang yang sudah mencatatkan waktu terbaiknya. Kanya Prasetyo yang barusan berada peringkat keempat dengan waktu 37.770. Beda dikit banget sama Julian Johan. Gimana? Ya, Ya tebakan aku bener. coba kamu benar. Iya. Kalau nggak di bawahnya Fitra Eri, Om Fitra Eri atau nggak Om Jimmy Lukita. Dan benar di situ posisi ya. Om Jimmy Lukita. Coba. Feeling aja itu aku. Ketika udah mulai banyak ini, kelihatan ya bahwa persaingannya makin ketat. Iya.
Di sini lihat beda cuma sedikit-sedikit dan kita menggunakan sirkuit yang sudah kita tandain sebelumnya. Posisinya persis sama di episode sekarang, episode sebelumnya, dan episode nanti persis sama posisinya. Dan juga untuk pencatatan waktu kita pakai timing digital. Jadi semuanya sangat objektif. Kita menghilangkan faktor-faktor yang subjektif seperti stopwatch dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan ini waktunya juga sangat bisa lebih seru lagi di episode-episode berikutnya. Dan satu dari Kanya, tolong quotes of the day. Maju terus tanpa mundur. Ya bener nggak? Tidak tahu quotes of the day kamu. Ya itu tadi aku ngomong gitu. Coba gimana? Coba ke kamera dong. Pantang mundur. Salah aku. Jadi gimana? Coba ulangi. Oke. Maju terus. Apa? Pantang mundur. Ulang nggak? Maju terus, pantang mundur. Pantang mundur apa tanpa mundur? Pantang mundur. Bener. Iya. Nggak mau ganti? Nggak, jangan deh. Ini aja? Itu aja. Ya kita kunci jawabannya. Ya, terima kasih Kanya sudah datang ke sini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kak Dema. Sudah sharing-sharing, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua di rumah. Seru ya podcastnya Kak Dema. Nanti bantu. Aku dukung. Terima kasih. Nanti bantu promoin ya. Oh iya. Oke. Ya, kalau kalian suka videonya, bisa tolong like video ini. Subscribe juga channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram @CVT Indonesia dan juga Instagram Kanya Prasetyo. Saya Demas Agil. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.